Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog saya dan jangan. Ya, teman-teman, kali ini kebetulan saya free, jadi kali ini kita bakalan ngetes helm vlog yang waktu kita bikin dengan tema helm vlog low budget. Nah, ini dia helmnya. Ya, jadi kali ini kita bakalan ngetes di jalan teman-teman nih. Yang pertama kita bakalan ngetes kecerahan dari lensa yang kita beli, juga clip on-nya kita coba tes masuk suara anginnya atau enggak. Terus kita bakalan jalan-jalan, kita lihat sekitaran jalan di wilayah Citayam ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi kita harus pakai masker ya. Jadi karena maskernya lagi habis nih, kita pakai bag tapi kita double ya. Jadi harus kita ketiga karena panas nih. Ikutin terus ya, jangan di skip. Nah, kita coba nih. Jadi kayak gini posisinya teman-teman ya, dan nggak mengganggu ke penglihatan, dan posisinya pun enak banget nih kita buat ngetek dulu ya. Yuk ikutin terus gimana keseruannya, ikutin yuk. Oke, kita ketemu di jalan. Siap. Nah, teman-teman, kita siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billah. Yuk, berangkat yuk. Assalamualaikum. Nah, kita posisinya sekarang kita lagi mau jalan ke jalan raya, teman-teman. Karena jalannya sempit, cuacanya juga agak mendung ya teman-teman ya. Jadi kita harus berhati-hati. Kita lewat gang-gang kecil. Siapa? Nah, ini jalannya gang setapak. Isi. Ini jalurnya lah sibuk. Siap. Nah, jadi sampai jalan raya kita ambil kanan. Nah, kita lanjut jalan. Jadi ini posisinya jalan raya Cipayung ya teman-teman ya. Tadi agak gelap soalnya. Kita lanjut di jalan raya Citayam, jalan raya Cipayung ya. Ini jalan raya Cipayung. Nah teman-teman, jadi ini adalah hasil gambar dari kamera yang dibantu dengan lensa 0,45 x wide angle lens. Jadi lumayan cerah dibandingin action cam yang di bawah harga aslinya ya. Jadi yang pertama, suaranya juga oke. Suara dari clip on-nya juga support ya ternyata, karena dibantu dengan action cam, dan juga lensanya juga cerah juga. Jadi inilah penampakannya. Tapi maaf, untuk kamera menghadap ke sayanya belum ada ya, karena belum ada holdernya juga nih. Jadi insya Allah nanti kalau ada rezeki saya mau beli holdernya lagi, juga nanti dibantu handphone satu lagi untuk menghadap ke sayanya.
Tapi yang paling penting ya ini penampakan di jalurnya ya, seperti ini. Agak macet ya teman-teman ya, karena kebetulan di wilayah Jalan Raya Citayam, Jalan Raya Cipayung, kalau setiap hari Sabtu, Minggu itu ya pasti padat, sangat padat, macet. Apalagi ini baru sekitar jam 1-an. Nanti kalau udah jam 3, jam 4 sampai Isya, macetnya lumayan. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang mengendarai kendaraan roda 2, jangan lupa pakai masker atau buff, tapi di double-double ya teman-teman ya, karena untuk kesehatan juga. Dan juga jangan lupa pakai helm, pakai sarung tangan agar lebih safety. Dan jangan lupa juga, jangan lupa membawa surat-surat berkendara teman-teman, seperti STNK dan SIM-nya. Nggak usah bawa BPKB ya teman-teman ya, karena BPKB adalah surat kepemilikan. Nah ini perbatasan Hek ya, tuh ini perbatasan Hek ya, ini seperti ini. Kalau hari Sabtu dan Minggu macet total karena persimpangan ya, ada yang dari sudut kiri, kanan, depan, dan dari sudut yang arah kita mau jalan nih. Nah teman-teman, dan juga kalau berkendara motor itu kita harus tetap fokus. Kalau bisa sih jangan sambil dengerin headset ya, jangan sambil dengerin lagu melalui handsfree, karena akan mengganggu konsentrasi teman-teman di jalan. Jadi nanti fokusnya blank, buyar, dan bisa berakibat fatal juga nanti ya teman-teman, bagi kita dan orang lain juga sangat membahayakan. Dan jangan lupa motornya juga dilengkapi ya, menggunakan spion, lampu utama juga dinyalain teman-teman ya, karena sekarang peraturannya lampu utama dinyalakan. Dan kalau bawa motor, usahakan tangan tuh jangan nyampe lepas dari rem tuh ya, jari tengah atau jari manis tetap nempel aja di handle rem. Jadi sesuai kalau ada halangan di depan atau seperti lubang yang kita baru lihatnya pas dekat, kita bisa langsung ambil rem walaupun tidak terlalu mendadak ya, tapi kita meminimalisir crash. Dan buat teman-teman nih, buat adik-adik cewek-cewek nih, biasanya nih sering banget saya lihat nih kalau bawa motor tangannya begini nih tuh. Ini kalau tangan begini otomatis nanti kalau kita ngerem kita pasti tersungkur, dagu bisa kehajar speedometer. Dan itu juga nggak dianjurin ya, karena apa maksudnya, karena yang bener tuh begini gitu kan, bukan begini bawanya. Jadi buat teman-teman, buat adik-adik nih, terutama perempuan gitu kan, adik-adik ceweknya, ibu-ibu, kalau bawa motor begini ya bu ya, dek ya, jangan begini ya, jangan begini, itu salah. Bahaya juga. Nanti kalau ada lubang kalian nggak tahu, waduh, ngehajar bisa, kalian nggak bisa menahan lewat telapak tangan di bawah kayak gitu, pasti langsung crash. Nah kita juga harus tetap fokus di jalan ya, padat ya tuh. Kalau jam segini masih agak lenggang di, kalau udah lewatin pertigaan Hek ya, pertigaan pertanian, pasti agak lega lah gitu, padat merayap lah ya. Seperti ini kondisinya di Jalan Raya Citayam, padat merayap. Oke, buat teman-teman jangan lupa bantu like, subscribe, dan share untuk makin berkembangnya channel Dencangaks
dalam tema vlog ya. Mungkin dengan tema vlog di motor ini banyak teman-teman yang akan lebih meminati untuk melihat channel saya. Mudah-mudahan berkembang ya, amin. Karena semua atas support dari teman-teman subscriber semuanya. Nah, kita udah masuk di wilayah Jalan Raya Pitara nih, Jembatan Serong. Jalan Raya Jembatan Serong. Dulunya ini jalan rusak ya, sangat rusak, dan lihat perbatasan itu dulu jalan rayanya itu cuma sebatas itu, tapi oleh Bapak Pemerintah Pemkot Depok, alhamdulillah jalan rayanya diperbesar dan semakin enak untuk dilalui kendaraan-kendaraan besar ya. Dan di sisi kirinya pun dulu hanya kali-kali aja biasa ya, sekarang udah banyak-banyak pemukiman tuh. Ya, kita lanjut. Nah, teman-teman, kita udah sampai Jembatan Serong nih. Tuh, Jembatan Serong. Jembatan Serong ini pun sekarang udah ada 2 ya. Tadinya hanya ini aja, sekarang udah ada yang baru tuh. Wah, terima kasih Bapak Pemerintahan Kota Depok, Bapak Pemkotnya sudah memperbesar jalan juga nih tuh, diperluas, perbatasan jalannya pun lagi diperbaiki ya, agar semakin aman dari kejadian longsor. Tuh, sedang proses perbaikan. Kita udah masuk Jalan Raya Pitara nih teman-teman nih. Jalan Raya Pitara pun alhamdulillah lancar jaya, nggak ada kendala, alhamdulillah. Biasanya macet, cuman mendung aja nih kayak ini. Tuh lihat teman-teman, lagi proses pembuatan pembatasan tuh, pembatas jalan ya, jadi lebih aman dari longsor. Alhamdulillah, tetap semangat untuk para bapak-bapak dan abang-abang pekerjanya nih. Semoga selalu selamat dalam bekerjanya. Semangat. Nah, di jalur sini kita harus benar-benar fokus, benar-benar hati-hati karena posisinya jalannya menikung ya, menikung tajam. Dan tuh lihat, kalau malam mungkin nggak terlalu terang ya pencahayaannya, jadi kita harus hati-hati nih teman-teman nih, karena di sisi jalan kita masih dalam proses perbaikan ya. Kita harus hati-hati, nggak boleh ngelamun, meleng, apalagi sampai dengerin lagu, kadang-kadang bisa memecah fokus untuk berkendara. Jadi harus hati-hati. Sekarang kita udah masuk di Jalan Raya Pitara, tapi sudah masuk wilayah, mau masuk wilayah Cagar Alam Depok ya. Kita lewat ini namanya Jembatan Sengon, Kampung Sengon ya, tepatnya di Jalan Raya Pitara arah Depok. Oh, macet ya, angkotnya banyak. Tetap bersabar, jangan saling selap-selip dan saling mendahului, karena ini 2 jalur ya teman-teman ya. Kalau berkendara harus tetap dingin kepalanya, bukan berarti kepalanya harus dikasih es balok ya, tapi harus tetap bisa menahan emosi agar kita bisa sama-sama menikmati jalannya dengan selamat. Nah, ini tanjakan Sengon, pom bensinnya ya, sekitar 100 atau 200 meter lagi
kita akan sampai di pertigaan Cagar Alam Depok ya, salah satu ruang terbuka hijau yang masih ada di Depok dengan berbagai macam pohon-pohon. Dan kita belok kanan menuju Cagar Alam Depok ya. Tuh, padat banget. Kalau kita lewat lurus Depok Lamanya lebih padat karena hari weekend ya. Banyak orang yang libur kerjanya, banyak yang jalan-jalan ngajak anaknya dan keluarga untuk shopping. Nah, ini jalan raya Cagar Alam ya teman-teman ya. Kita udah masuk jalur Cagar Alam. Oh, kayak gitu tuh teman-teman contohnya ya. Jangan ditiru, harus tetap fokus dan nggak usah nyalip-nyalip lah teman-teman ya. Kita jalan santai aja daripada kita membahayakan diri kita dan orang lain juga kan. Waduh, ini dia nih Cagar Alam Depok nih teman-teman, yang lagi diperbaiki ya, mungkin agar lebih tertata lagi. Tuh banyak pohon-pohonnya tuh. Jadi dari sisi kiri nih, sepanjang pembatas jalan ini itu bermacam-macam pohon-pohonan, buah-buahan dan tanaman-tanaman obat ya teman-teman. Tuh ada pelangnya juga. Badan Lingkungan Hidup Taman Hutan Raya Tahura. Jadi alhamdulillah untuk menyerap udara kotor masih bisa terhisap pohon-pohon di sini ya teman-teman ya. Nah, kita ngambil arah kiri nih ke gang kecil ya. Macet nih teman-teman, kita harus sabar. Nah tuh, nih Cagar Alam terlalu luas ya. Untuk luasnya berapa ratus meter atau berapa hektar ya, saya juga belum tahu infonya. Mungkin teman-teman bisa lihat di Google tentang Cagar Alam Depok. Nah, kita ambil kanan, nukik sedikit, sap, klakson, belok kiri. Iya, banyak juga nih yang lewat sini nih teman-teman nih. Jadi memang ini jalan pintas untuk memutus dari jalur Jalan Raya Citayam ya menuju Depok, terus lewat Jalan Raya Pitara untuk menghindari kemacetan ya teman-teman ya. Jadi yang tahu jalan pasti lewat sini, termasuk saya. Karena kadang kalau lewat jalan lurus tadi, lewat jalan stasiun Depok macet ya teman-teman ya. Lalu putar baliknya pun agak jauh. Jadi memang jalannya ya cukup untuk satu mobil ya teman-teman ya. Tapi alhamdulillah lancar jaya. Oke. Nah, kita nih udah sampai di Dipo Depok ya teman-teman ya. Nah tuh lihat, ini pembatas Dipo Depok ya teman-teman. Jadi jalan di sini itu berseberangan atau dibatasi dengan tembok beton tinggi, yang di sisi sebelah kanannya adalah perkampungan, sebelah kanannya sebelah kirinya
sudah Dipo Depok atau garasinya kereta-kereta KRL Jabodetabek ya teman-teman, untuk selesai beroperasi. Kita lewat ini nih, terowongan Dipo. Di sini banyak lukisan-lukisan mural ya yang dibuat oleh abang-abang dari tim Info Depok, terutama Bang Ray Andre nih. Tuh banyak, mungkin yang sebelah sini belum proses dilukis lagi, tapi kita lihat. Nah teman-teman, tuh kita lihat di sini relawan peduli RPK kemanusiaan, dan tuh banyak lukisan-lukisan dari teman-teman dari Info Depok, tuh sahabat tim Jaguar, tim ID. Keren-keren ya lukisan-lukisannya. Jadi buat teman-teman bisa lihat nih, adanya di di terowongan Dipo Depok ya teman-teman ya. Nah ini tanjakannya. Nah, di sini sudah sampai di atas rel KRL tuh. Ke sana arah Jakarta ya, dan sana ke arah Bogor. Kita lanjut lagi. Jadi sebenarnya saya juga mau ke rumah teman-teman dari Remaja Gabut Channel ya teman-teman ya. Jadi sekalian kita muter-muter sebentar. Jadi lewat Dipo Depok, lewat Cagar Alam, lewat Jalan Raya Pitara. Nah ini juga jembatan baru ya teman-teman ya, yang dibuat oleh Pemkot Depok. Nah kita ambil kiri nih teman-teman nih, kita lanjut balik lagi ke Jalan Raya Citayam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini Jalan Raya Citayam ya, arah sebaliknya dari Depok ke arah Citayam. Kita lanjut jalan. Kalau tadi angkotnya 07 ya teman-teman, tapi kalau di sini angkotnya D05 jurusan Depok Bojonggede. Tetap fokus dan tetap berhati-hati teman-teman dalam saat berkendara, karena jalur di sini nggak seperti jalur Jalan Raya Pitara tadi ya teman-teman ya. Di sini lebih dominan ke kendaraan besar juga tuh, karena memang jalurnya ini jalur luas juga nih. Jalur utama ya teman-teman ya, sebenarnya ini jalur utama. Kalau tadi itu jalur pintas. Jadi kebanyakan orang lebih tahu jalan raya untuk ke Citayam ya lewat sini gitu. Jadi kita harus berhati-hati karena kendaraannya juga kenceng-kenceng nih teman-teman nih. Mungkin alurinya motor Ducati juga nih, sama kalau yang bawa mobil punya jiwa Michael Schumacher nih. Oh kan di sisi sebelah kanan kita udah rel kereta api tuh. Nah, pas banget ada KRL dari arah Jakarta menuju Citayam. Nah, teman-teman, jadi seperti itulah kalau kita nge-vlog ya. Dan saya pun nggak menutup kemungkinan apabila ada ambulan emergency ya, walaupun saya belum tergabung dalam RPAI emergency ambulans untuk pengawalan ambulan-ambulan yang membawa pasien-pasien dalam keadaan gawat darurat ya teman-teman ya. Tapi ya saya sebagai sesama pengendara kendaraan bermotor, dan saya pun masuk dalam salah satu komunitas motor ya, atau sering disebut bikers, saya pun pasti langsung ambil sikap apabila ada ambulans ya, saya langsung kawal untuk membantu setidaknya membuka jalan, karena ambulans pun
menjadi salah satu mobil prioritas ya teman-teman, untuk didahulukan dibandingkan dengan mobil-mobil yang lain. Ya, seperti ada mobil pemadam kebakaran juga gitu. Apabila mereka dalam keadaan urgent dan kita ketemu juga, ya apa salahnya kita buka jalan duluan kan? Kita buka jalan dulu agar kendaraan pemadam kebakarannya bisa lebih cepat untuk membuka jalan, untuk menyelamatkan rumah-rumah yang terbakar ya teman-teman ya. Jadi kita harus tahu juga nih kendaraan-kendaraan prioritas seperti apa di jalan yang harus kita dahului, dan kita tidak boleh mengedepankan ego dan emosi ya. Kenapa sih harus didahulukan? Kenapa sih harus ini, harus itu ya? Kita harus tahu aturannya, dan memang ada pasalnya juga yang mengurus kendaraan-kendaraan prioritas seperti itu. Jadi teman-teman pun boleh ya, asalkan tidak ugal-ugalan seperti teman-teman dari RPAI itu atau komunitas klub motor yang lain yang bergabung di pengawalan emergency ya, ambulan emergency. Mereka membantu secara sukarela, secara ikhlas untuk membantu sesama manusia ya. Jadi kita garis bawahi, mereka berbuat seperti itu atas dasar solidaritas dan sikap kemanusiaan. Kita patut acungi jempol ya buat teman-teman ya, buat teman-teman RPAI dan pengawalan-pengawalan ambulan emergency lainnya. Terima kasih. Memang di sisi lain memang itu tugasnya dari pihak pengawalan kepolisian, tapi apa salahnya kita membantu, dan kita pun asal nggak ugal-ugalan, kita sopan santun meminta izin untuk meminggirkan mobil di depan kita agar ambulannya nggak berhalangan ya, tidak terhalang karena membawa pasien yang keadaan darurat ya. Oke-oke aja sih, fine-fine aja gitu. Bahkan banyak polisi yang masih support kita, asalkan dengan catatan harus sesuai dengan peraturan lalu lintas, tidak arogan, tidak memaksakan dan sampai emosi kan. Kita harus tetap sopan, meminta izin untuk mendahului dan membuka jalan untuk mobil-mobil ambulan atau damkar. Jadi gitu teman-teman, yang sedikit saya tahu tentang pengawalan ambulan emergency ya teman-teman ya. Yuk dilanjut lagi, kita udah mau masuk ke wilayah stasiun Citayam ya teman-teman ya. Nah, kita udah masuk jalan raya Citayam ya, mungkin 100 meter lagi stasiun Citayam, tapi kita ambil kiri, kita masuk ke perumahan Permata Depok. Tuh, perumahan Permata Depok. Nah teman-teman, kita masuk perumahan Permata Depok untuk menghindari kemacetan di depan stasiun Citayam ya teman-teman ya. Jadi ya kita lewat sini aja biar lebih cepat sampai ke rumah teman-teman dari Remaja Gabut Channel ya. Nah di depan ada putar arah, kita ambil kanan, tetap hati-hati. Kita lurus. Nah, mantap. Enak ya teman-teman ya, kalau lewat sini kita nggak kehambat lalu lintas dari kendaraan lain, dan juga bebas macet juga teman-teman ya.
kita ambil kiri. Nah, kita nanjak nih teman-teman nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, kita udah masuk wilayah Kampung Utan sekarang ya. Wilayah Kampung Utan berseberangan dengan desa Kampung Panjang ya teman-teman. Jadi mungkin sekitar 1 kilometer lagi kita sampai di rumah Reski Pasundan dan Daboy ya, dan Boy, untuk kita bicarain tentang pembuatan video terbaru Remaja Gabut ya teman-teman ya. Yuk dilanjut lagi, yuk. Nih, kita udah masuk wilayah Kelurahan Rawa Panjang ya teman-teman ya. Kita masuk belok kiri. Tuh, kita udah masuk di kantor desa Rawa Panjang. Jadi beberapa menit lagi, mungkin sekitar 10 menit, nggak sampai 10 menit kita udah sampai nih di rumah teman-teman Remaja Gabut Channel, tepatnya di rumah Bang Dani Boy sama di rumah Bang Reski Pasundan. Nah, udah mau sampai nih kita nih, belok. Kita udah mau sampai. Kanan. Nah, oke teman-teman semuanya, alhamdulillahirobbilalamin, saya udah sampai di rumah teman-teman di Remaja Gabut Channel nih. Tuh. Nah teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya kita jalan-jalan di sekitaran jalan Raya Citayam, muter-muter ya teman-teman ya. Akhirnya kita sampai juga nih di rumah teman-teman anak-anak Remaja Gabut Channel. Dan saat ini kita mau briefing dulu nih teman-teman nih. Oke, sekian dulu vlog dari saya. Terima kasih sudah menonton dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.